Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi bersama saya Dian Musiana. Kali ini saya akan membawakan materi tentang self love atau mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu apa sih sebenarnya? Nah, mencintai diri sendiri itu ialah memenuhi kebutuhan kita tanpa mengorbankan kesejahteraan atau menyakiti orang lain. Nah, di sini kita lebih memprioritaskan pada diri sendiri, yakni yang dimaksud itu adalah percaya pada diri kita sendiri, jujur serta tidak membohongi diri sendiri. Kemudian bersikap baik pada diri sendiri serta memberikan maaf kepada perilaku kita yang buruk. Nah, untuk self love ini berbeda ya dengan egois ataupun kepribadian yang narsis. Justru mencintai diri sendiri itu memberikan rasa tenang hati, kemudian memberikan rasa lapang dada serta menerima kekurangan diri sendiri. Sederhananya, mencintai diri sendiri itu harus sepenuh hati atau tanpa syarat. Kemudian apa sih manfaat dari mencintai diri sendiri? Manfaatnya dalam jangka dekat itu ada dua. Kita terbebas dari beban sosial karena kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, punya banyak waktu untuk mengurus diri sendiri sehingga bisa menjadi fisik serta mental kita menjadi bertambah sehat. Ini artinya kita fokus pada diri kita sendiri, fokus pada kelebihan kita, fokus untuk memperbaiki kekurangan, dan tidak fokus untuk membicarakan keburukan orang lain maupun hal-hal yang membuat kita tidak fokus terhadap diri sendiri. Untuk jangka panjangnya kita akan terbebas dari berbagai gangguan psikis, yang misalkan saja gangguan kecemasan, stres, depresi, dan lain sebagainya. Karena ketika kita sudah mengalami gangguan psikis itu juga akan berimbas pada kondisi fisik. Misalkan saja orang yang sering stres itu akan lebih rentan terkena asam lambung. Kemudian bagaimana sih caranya kita bisa mencintai diri kita sendiri? Nah, caranya itu ada beberapa. Yang pertama, kita bisa menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh ini bisa seperti makan makanan sehat, kemudian tidur secara teratur, makan yang teratur, berolahraga, serta meditasi. Nah, untuk meditasi bisa dilakukan saat kita melaksanakan sholat dengan khusyuk tentunya ya. Ketika kita khusyuk, fokus, menjalankan ibadah dengan rileks, maka kita termasuk menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, meluangkan waktu tanpa elektronik. Nah, sehari-harinya kita kadang terlalu sibuk dengan handphone ataupun laptop sehingga pikiran kita terkuras dan terfokus pada hal-hal yang berada di laptop maupun di HP, sehingga kita kurang respect terhadap diri kita dan lingkungan sekitar. Nah, untuk salah satu cara mencintai diri sendiri, kita bisa meninggalkan barang-barang itu, kemudian kita bisa berinteraksi dengan teman, keluarga, serta bisa melakukan hal-hal kreatif lainnya yang dilakukan secara nyata atau tidak dilakukan secara online. Yang ketiga, menyediakan waktu untuk diri sendiri. Nah, untuk menyediakan waktu itu kita bisa menyendiri mungkin ya, dengan menikmati musik, menikmati segelas teh atau sambil membaca. Kemudian juga bisa melakukan bermain bermain teka-teki ataupun hal lain sebagainya, sehingga kita merasa rileks dan lebih nyaman saja seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah membersihkan rumah dan kamar. Nah, salah satu cara kita bisa mencintai diri sendiri yaitu dengan cara mencintai juga lingkungan sekitar kita.
ketika lingkungan sekitar kita rapi, bersih, maka akan menambah kenyamanan kita ketika berada di tempat tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu meluapkan isi hati. Nah, ketika kalian itu mengalami kesedihan, kemarahan, kekecewaan, jangan ditahan. Lalu bagaimanakah cara terbaik untuk meluapkannya? Nah, kalian bisa menulis di buku harian, atau kalian berada di suatu tempat, kalian renungkan, kalian berbicara pada diri sendiri, kok kamu gini ya, misalkan, kok kamu ya gini ya gini ya. Misalkan kalian juga bisa berbicara dalam hati, di kamar mandi, di depan cermin, atau saat kalian berdoa sama Allah. Oke, yang keenam selanjutnya ada menyingkirkan pikiran negatif. Nah, pikiran negatif ini sangat sering ya untuk mengganggu mengganggu kondisi psikis kita. Nah, pikiran negatif ini perlu dihilangkan. Pikiran negatif ini bisa diartikan misalkan menilai dirinya terlalu buruk. Kok aku terlalu hitam ya, kok beda ya sama yang lain, misalkan seperti itu. Jangan fokus pada kekurangan diri kita. Nah, kita mencoba berpikir positif, walaupun aku aku lebih pandai kok dari dia, misalkan seperti itu. Aku lebih kreatif daripada dia, misalkan seperti itu. Nah, kita tidak perlu fokus pada pikiran negatif kita, tidak perlu fokus pada kekurangan kita, sehingga kita akan menjadi lebih bahagia atau lebih percaya diri. Oke, selanjutnya yaitu mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif. Nah, ini termasuk hal yang sangat penting ya, karena secara tidak sengaja maupun disengaja, orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, ketika kalian berada di orang-orang yang motivasinya tinggi, orang-orang yang positif thinking, maka akan menular kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian berada pada orang-orang atau di dekat orang-orang yang pikirannya selalu buruk, mengajak ke hal negatif, maka kalian pun akan terpengaruhi. Misalkan nih ya, contohnya ya di asrama, ada kalian deket nih sama si A ini nggak betah di asrama, selalu mengeluhkan makanannya nggak enak, ini. Nah, kalian pun akan secara tidak sadar terpengaruh, oh iya ya kok nggak enak ya, oh iya ya kok gini ya, gitu kan, harusnya gini. Nah, ketika kalian terus berada di dekatnya, maka kalian akan semakin terpengaruh. Berbeda halnya dengan teman-teman kalian, mungkin si B yang sayurannya enak kok, walaupun kadang ada apanya, tapi itu mungkin yang masak lalai atau gimana. Airnya macet, mungkin hanya kadang-kadang ada trouble apa, nggak selalu seperti itu, misalkan seperti itu. Nah, di sini kalian harus pintar-pintar memilih. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai filosofi lilin. Tentunya semuanya sudah tahu kan apa itu lilin. Nah, lilin itu kan indah ya, kalau kita dipajang di taman-taman itu kan indah, kemudian menerangi. Cuman kalian perhatiin nggak, ketika semakin lilin itu lama menerangi, mereka juga akan semakin meleleh, lalu lama kelamaan akan habis. Nah, di situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa lilin itu mengorbankan dirinya untuk menerangi orang lain. Nah, itu salah satu contoh orang yang tidak mencintai diri sendiri. Walaupun dia memberi manfaat, namun dirinya sendiri tersakiti atau memudar seperti itu. Mau nggak kalau jadi lilin? Tentunya jawabannya tidak ya. Oke, kita bisa belajar menjadi lebah. Selain dia memberikan madu dan mengambil madu dari bunga, namun dia juga akan membantu penyerbukan bunga. Jadi antara lebah dan madu itu akan sama-sama memberikan manfaat seperti itu. Oke, sekian dari saya. Salam bahagia tanpa menyakiti orang lain.
See you. Jangan lupa berdoa ya, biar Allah yang kuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.